Nah, sekarang saya mau berbicara bersama para saudara-saudariku yang terkasih tentang apa? Mengerti kehidupan bersama Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang punya agama di tempat ini? Angkat tangan. Siapa punya agama? Oke, ya terima kasih. Siapa yang punya Tuhan? Nah, lihat. Siapa yang punya iman? Oke. Kadang banyak orang yang punya agama tapi tidak punya Tuhan. Orang punya agama tetapi apa? Masih hitung-hitungan. Kuaimah. Itulah. Saya senangnya kuah siomay. Kuah moya. Main hitung-hitungan. Ada hari baik, ada hari tidak baik. Ada hari yang diberkati, ada hari yang tidak diberkati. What? Emang Tuhan pre? Emang Tuhan libur? Kagak ada istilahnya Tuhan libur. Jadi benar toh, bagi kita Tuhan itu adalah apa? El Shaddai, Allah Maha Besar, lebih besar daripada masalah Anda, lebih besar daripada ketakutan Anda. Siapa yang di sini punya masalah? Angkat kaki. Tinggal tidak ada siapa-siapa di sini. Saya juga punya masalah gitu ya. Kalau Anda punya masalah, Anda punya beban, Anda punya penyakit, Anda punya kekurangan, so Anda masih manusiawi. Masih manusiawi. Allah membiarkan kita menderita. Allah membiarkan kita punya penyakit. Allah membiarkan kita punya kesedihan. Allah membiarkan kita digoda. Supaya apa? Supaya apa? Bukan supaya kuat. Ini Allah memberi perenungan masih salah lagi. Supaya manusia mengandalkan Tuhan. Bukan supaya kuat. Kuat malah jadi sombong. Kuat malah jadi sombong. Justru supaya kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan kalau mengandalkan Tuhan itu bukan hal yang gampang. Lihat saja. Bro, siapa namamu? Edson. Berdoa itu seperti menadahkan tangan. Ibu Cun coba tangannya begini. Ya. Berdoa itu seperti menadahkan tangan. Kadang-kadang Tuhan naruh sesuatu yang tidak saya sukai dalam genggaman saya. Betul? Dan kita harus menggenggamnya dan menikmatinya. Dan kadang-kadang Tuhan juga pada saat kita menengadahkan tangan kepada Tuhan, Tuhan mengambil hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Dan Anda harus memegang serta mengambilnya. Berat atau tidak? Berat, berat. Anda percaya Tuhan baik? Kurang beriman menjawabnya. Anda percaya Tuhan baik? Percaya? Betul. Tetapi ingat, cara Tuhan berbelas kasih, berbuat baik pada kita, seringkali tidak kita mengerti. Ya atau tidak? Ya, seringkali begitu berat. Seringkali begitu, ya Tuhan, kayak gini berkat. Lihat saja suami Anda samping Anda, ya Tuhan, seperti ini berkat. Berkat Allah seringkali tidak bisa kita mengerti. Betul. Pada saat kita menjalaninya, kita menangis, kita berontak, kita tidak terima. Kenapa saya yang menderita? Kok bukan dia? Dia kan gak aktif. Dia jarang ke gereja loh Tuhan. Dia kolektenya aja goceng. Tapi lihat apa yang terjadi bersama Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita mengerti, tidak.
Tuhan meminta kita apa? Jalani. Jalani, jalani. Taat. And you will know. You will feel Anda mentaat, menjalani, dan Anda akan apa? Merasakan. Oh betul, Tuhan menyertai. Oh betul, Tuhan itu ada. Maka mari saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita harus mengerti Tuhan kita seperti apa. Siapa sih Tuhan? Karena kita Katolik, karena kita punya iman Kristiani, kita punya konsep yang sama tentang Tuhan. Who is God? Lihat di dalam kitab suci dikatakan God is love. Ini ditulis oleh penginjil Yohanes dalam surat pertama Yohanes. Tuhan adalah kasih. Dan Yohanes memberitahu God is love karena apa? Pengalaman. Jadi orang itu berhubungan dengan Tuhan bukan hanya pengetahuan, bukan. Tapi harus mengalami. Ingat Bapak Ibu, waktu Yesus memanggil 12 murid, ia memanggil mereka, memilih mereka, menetapkan mereka untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Bu? Mengikuti dia. No. Kitab suci yang saya baca tidak ngomong seperti itu. Di dalam Injil Matius, Yesus menetapkan mereka untuk hidup bersama Yesus. Jadi yang pertama-tama itu kita tidak harus mengikuti, tidak harus diutus, tidak. Apa? Hidup bersama Yesus. Rasakan kemurahan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. So, you can say God is love. Kalau kita tidak pernah bisa mengalami, merasakan, kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Kita hanya bohong doang. Kita hanya lip service, mengatakan Tuhan baik, yes Tuhan baik, Tuhan baik. Itu yang mimpi juga ngatain Tuhan baiklah. Gitu ya. No, ini harus menjadi sebuah pengalaman. God is love. Maka Yohanes melihat apa God is love? Lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sorry, Allah tidak mengatakan memperoleh hidup di dunia ini. Bukan, kekekalan. Allah mau membawa kita sampai pada mana? Kekekalan. Dia tidak menyayangkan anaknya. Dia berikan anaknya. Kenapa? Karena Allah begitu sayang. Saya pernah dengan anak muda. Anak muda itu kan sekarang sudah banyak anak muda yang marah dengan gereja. Tidak suka ke gereja lagi. Banyak anak muda yang selalu berkata, ngapain ke gereja pastor, orang yang ke gereja aja ngaco. Orang yang ke gereja aja hidupnya ngebaik kok. Orang yang ke gereja aja tuh lihat menderita. Bahkan beberapa anak muda mengatakan yang ke gereja itu banyak orang-orang munafik, Romo. Lalu dia mengatakan, terus gimana? Yang penting mah baik aja Romo, baik. Saya baik. Itu yang penting, bukan doa, bukan ke gereja, bukan, baik. Anak ini seolah-olah benar, padahal salah. Dia lupa keselamatan tidak bisa kita capai dengan kebaikan kita. Coba aja Bu, Pak,
Misalnya ya ini misalnya. Kita mati itu ditimbang. Ya, yang ditimbang. Jadi ini dosa kita, ini kebaikan kita. Mana yang lebih berat? Dosa. Dosa kita yang plok, berat. Tadi malam sebelum kesini saya mimpi. Mimpinya Gladys meninggal. Dia nggak ada di sini, nggak apa-apa. Karena Gladys oh itu bangkit dia sekarang. Saya mimpi Gladys meninggal, lalu berhadapan dengan Santo Petrus. Lalu Santo Petrus berkata, Gladys, hidupmu di dunia begitu baik. Kau melayani Tuhan. Kau semangat memimpin puji-pujian. Sehingga orang yang ikut puji-pujian menangis dan kau tertawa. Pokoknya selamat datang di kerajaan surga. Gladys, maaf ya, Santo Petrus berkata, upah di surga ini sesuai dengan perbuatannya. Dan kamu dapat mobil Innova di surga ini. Gladys agak mengkerut, jengkel dia. Kenapa cuma Innova? Tiba-tiba pada saat dia mengkerut, dia lihat Eko naik Mercy. Lalu Gladys protes dengan Santo Petrus. Bagaimana ini? Kok Pastor Eko, saya tahu Pastor Eko, saya sering pelayanan, dia suka ngaco, gak bener ngomongnya. Kok dapat Mercy? Lalu Santo Petrus berkata, maaf Gladys, semua diatur oleh babe kita. Kita kagak bisa debat-debat. Lalu di Gladys dengan mulut monyongnya. Dia naik Innova itu. Seminggu kemudian dia datang ke Santo Petrus tertawa, tersenyum. Santo Petrus kaget. Gladys, kenapa sekarang tersenyum, tertawa? Iya, kenapa? Saya lihat Romo Yus pakai sepeda. Jadi saudaraku yang terkasih, ini mimpi jangan dilaporin. Gue di blacklist lagi di sini nanti. Jadi lihat, kita berbuat baik bukan mencari upah, bukan. Kenapa kita berbuat baik? You see, Allah begitu besar mengasihi kita. Jadi kalau kita sampai tidak mengasihi Allah, betapa durhakanya kita. Jadi karena Allah itu adalah kasih. Karena Allah menunjukkan kasihnya pada kita. Berkatnya. Sungguh saya menjadi pastor itu adalah apa? Adalah panggilan yang sangat saya bahagia. Saya bahagia. Saya beberapa hari yang lalu ketemu teman-teman saya yang sudah menikah. Yang sudah jadi bapak-bapak. Yang sudah punya cucu. Saya ngelihat wajahnya, ya Tuhanku Yesus. Kenapa pastor lu berantakan banget? Iya, kenapa? Hasil perkawinan pastor. Lu emang kawin dengan iblis kata saya itu. Ya begitulah. Dulu teman saya ini waktu SD rambutnya panjang, laki-laki, keren. Ganteng banget, cakep banget gitu ya. Terus datang kemarin dengan istrinya. Saya lihat istrinya saja. Ya Tuhanku Yesus. Nggak salah pilih. Lihat teman saya yang dulunya ganteng. Udah botak. Kagak ada rambutnya. Terus kata saya cepet tua lagi. Terus dia tanya. Kok pastor apa sih resepnya supaya kamu awet muda? Jangan kawin. Setiap sentuhan wanita mengurangi usiamu, saudara-saudara.
Jadi lihat saudara-saudariku yang terkasih. Bahwa apa? Allah itu mencintai kita lewat panggilan kita. Lewat panggilan. Saya dulu berpikir bahwa hidup imamat adalah yang terbaik, yang terhebat. Yang pasti membawa ke surga. Rupanya enggak. Enggak seperti itu sekarang. Saya justru melihat orang-orang yang bisa bertahan menikah. Sampai maut, sampai mati. Itu keren. Wow. Saya selalu mengatakan, Edan bisa ya. Kalau gua enggak. Pasti saya enggak akan tahan. Enggak.